Baik, sepertinya kita mulai saja. Ini sudah jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar kalian? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Memang dalam kondisi di tengah pandemi seperti ini, kita tetap harus memperhatikan protokol kesehatan ya anak-anak, dengan memperhatikan 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Baik, sebelum kegiatan ini dimulai, Bapak akan coba memberikan link presensi terlebih dahulu ya. Silakan kalian dapat mengisi form presensi. Untuk link presensi sudah Bapak sampaikan di chat, silakan kalian boleh isi. Dan silakan untuk kameranya kalian on-kan terlebih dahulu ya, agar Bapak bisa mengamati bagaimana kondisi kalian di sana. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa akan dipimpin oleh, silakan Robin bisa pimpin doa untuk memulai kegiatan hari ini. Bisa Pak. Silakan. Ya, sebelum pembelajaran pada hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik. Sebelum kegiatan pembelajaran ini dimulai, Bapak ingatkan kembali untuk mengecek persiapan kalian mengenai alat dan bahan seperti yang Bapak sampaikan kemarin di forum diskusi. Baik, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah diharapkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini kalian mampu untuk mempraktikkan atau membuat teknik arsir silang. Ya, lalu yang kedua, mempraktikkan atau membuat teknik arsir silang dengan unsur atau elemen gelap dan terang. Lalu yang ketiga, di sesi terakhir kegiatan ini mungkin hanya akan ada satu orang yang akan mempresentasikan hasil karyanya. Untuk semakin bersemangat ya dalam mengikuti pembelajaran ini, Bapak minta semua menyanyikan lagu wajib nasional bagimu negeri terlebih dahulu. Baik, kepada seluruh anak-anakku sekalian, dipersilakan untuk berdiri. Pada pembelajaran di pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang apa itu proporsi ya, sebagai unsur atau elemen penting dalam menggambar. Proporsi itu sendiri adalah perbandingan ukuran ya, atau dimensi antara satu bagian dengan bagian lainnya. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ya. Nah, ini kasus seperti ini masih sering ditemukan pada hasil karya peserta didik di tingkat SMA. Bapak akan coba menayangkan tayangan video tentang pembuatan teknik arsir silang. Assalamualaikum anak-anakku sekalian, salam sehat selalu. Baik, setelah sebelumnya kita belajar tentang teknik arsir paralel gelap dan terang atau teknik arsir sejajar, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang teknik arsir silang gelap dan terang. Pada tahap ini, diusahakan tekanan garis dan jarak antar garis bersifat konstan. Nah, jadi pada tahap ini diusahakan nanti jarak antar garis, tekanan garis saat menggunakan pensilnya konstan ya, jadi tetap gitu, atau konsisten. Jangan ada garis tebal, tipis gitu terus. Garisnya ada yang garis vertikalnya agak miring gitu. Kalau kita membuat garis vertikal terus dulu gitu ya. Terus untuk diagonal, horizontal, jadi konsisten sifatnya. Atau tetap. Baik, mari kita praktikan.
kalian coba dengan menggunakan alat pensil 2B. Kalau memerlukan jangka untuk membuat lingkaran silakan dipakai, tapi langsung juga nggak apa-apa, bisa langsung menghapus kertas A4. Silakan kalian coba. Bapak beri waktu 5 menit ya, cukup. Kita lanjutkan dulu ke pelajaran berikutnya tentang bagaimana kita menerapkan unsur gelap terang pada teknik arsir silang ini. Setelah kita melatih motorik halus melalui latihan membuat garis konstan vertikal, horizontal, dan diagonal pada bidang lingkaran, pada kali ini kita akan mempraktikkan bagaimana tarikan garis konstan tersebut kita terapkan menjadi suatu teknik arsir. Untuk menciptakan nuansa gelap dan terang, kita perlu mengatur tekanan, jarak, dan kepadatan garisnya. Dalam praktiknya, seringkali teknik arsir ini dikombinasikan dengan teknik arsir sejajar menjadi sebuah teknik tunggal. Pengkombinasian teknik ini menghasilkan arsiran yang lebih luwes, memudahkan kita dalam menjabarkan orientasi dan lengkungan permukaan. Perhatikan gambar bola berikut ini. Pada gambar ini, kita dapat mengamati adanya tingkat gelap dan terang yang berbeda-beda. Dengan menerapkan teknik arsir yang tepat, kita dapat merubah bidang 2 dimensi menjadi bernuansa 3 dimensi. Dalam penerapannya, teknik arsir silang gelap dan terang dapat diawali dengan mengarsir bagian yang gelap terlebih dahulu. Kita dapat membuat lapisan-lapisan dengan menggunakan garis tipis untuk membedakan lapisan yang paling gelap, sedang, dan paling terang. Baik, mari kita praktikan. Kelihatannya gampang ya, tapi bisa dicoba. Untuk praktik kedua ini kalian bisa menggunakan alat dan bahan yang sama dengan bidang yang sama juga, lingkaran. Kalian boleh coba untuk praktik yang kedua ini. Bapak kasih waktu 15 menit ya. Farel sudah melanjutkan karya kedua, praktik kedua. Ya, sudah Pak. Baul, ada kesulitan Baul? Angel, bisa Angel? Coba gambar kedua, Pak. Gambar kedua. Ada kesulitan? Mbak Yasmin? Ada kesulitan Mbak Yasmin? Lagi coba gambar yang kedua, Pak. Baik. Bapak boleh lihat Farel? Sudah sejauh mana? Saya masih ini Pak, nggak kelihatan garisnya. Oh, iya ya. Mungkin kurang Masih belum. tone-nya terlalu ini ya, masih belum halus begitu perpindahan nada warna dari yang gelap ke terangnya. Cukup ya, kalian bisa melanjutkan nanti di rumah. Untuk hasil praktik pertama dan kedua ini kalian bisa upload ke KPD ya, nanti Bapak share KPD ya. Nanti kalian diminta untuk mengisi nama kelas, terus mengupload hasil praktik yang pertama tadi ya, praktik melatih motorik halus kalian yang membuat garis vertikal, diagonal, horizontal. Lalu yang kedua mengupload hasil praktik kedua, yaitu teknik arsir silang dengan penerapan unsur gelap dan terang. Lalu kalian diminta untuk menjawab 3 pertanyaan tentang pengalaman belajar kalian setelah mengikuti pembelajaran mengarsir ini ya. Apakah pembelajaran ini membantu Anda memahami bagaimana teknik arsir gelap dan terang bentuk 2 dimensi menjadi nampak 3 dimensi. Yang kedua, berdasarkan pengalaman Anda setelah melakukan praktik membuat arsir, unsur apakah yang membentuk nuansa 2 dimensi menjadi tampak dimensi? Mengapa demikian? Lalu yang terakhir, ceritakan pengalaman Anda setelah melakukan pembelajaran ini.
Bapak minta kepada salah satu orang untuk mempresentasikan pengalaman. Baik, Bapak, terima kasih atas Ya. kesempatannya untuk mempresentasikan hasil praktik membuat arsir. Baik, memang betul perlu latihan secara disiplin, Mbak Yasmin ya. Jadi Bapak ambil contoh bagaimana keadaan kalian saat pertama kali belajar naik sepeda misalnya. Pada awalnya kan antara otak dan keseimbangan tubuh belum dapat sinkron tuh, belum bisa berkoordinasi dengan baik. Untuk kegiatan asinkronus, kalian bisa lanjutkan di forum diskusi GCR ya, Google Classroom. Di sana Bapak sudah memberikan satu pemantik, kalian bisa melanjutkan untuk berdiskusi di sana. Setelah Anda mengikuti pelajaran tentang teknik arsir gelap dan terang, ceritakanlah pengalaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mengikuti pembelajaran tersebut. Pengalaman baru tersebut dapat berupa pengetahuan baru yang Anda konstruksi sendiri ya. Misalnya kita menyimpulkan hasil pembelajaran. Oh, ada. Jadi menurut Ya. saya Pak, intinya belajar menggambar itu yang penting kita harus sering latihan ya Pak. Karena ini seni rupa, jadi yang harus dilatih itu indera penglihatan. Bapak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Aul ya. Kesimpulannya memang bahwa dalam kegiatan berkarya seni rupa itu kita memerlukan latihan secara disiplin dan konsisten agar koordinasi antara indera serta motorik halus itu dapat berjalan dengan sesuai atau sinkron ya. Untuk hasil karya terbaiknya nanti yang telah kalian upload akan Bapak publikasikan di Instagram ya. Sekaligus kita mengetahui bagaimana respon masyarakat atau netizen terhadap hasil praktik yang telah kalian kerjakan hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya, seperti yang kita ketahui di website Sekolah Seni Budaya itu tentang dasar-dasar menggambar bayangan. Kita akan mempelajari mempelajari bagaimana bayangan itu dihasilkan ya. Faktor aja yang mempengaruhi bayangan itu terbentuk dan apa fungsi dari bayangan pada gambar bentuk itu. Mari kita tutup kegiatan ini dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kim. Izin pamit.